Kemudian di video ini kita bahas tentang persamaan garis lurus. Nah, berikut adalah kriteria persamaan garis lurus tergantung kondisi garisnya. Ada garis lurus tegak atau vertikal yang persamaan garisnya seperti ini. Kemudian ada garis lurus horizontal. Kemudian ada persamaan garis yang informasi yang dimiliki hanya satu buah titik beserta kemiringan garis. Kemudian ada rumus pula untuk persamaan garis yang melalui dua buah titik tapi tidak ada informasi tentang kemiringan garis. Nah, terlepas dari yang 4 buah persamaan garis ini, di mana rumus ini tergantung pada informasi yang kita punya. Nah, kita punyain bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah seperti ini, yaitu A kali X tambah B kali Y ditambah C sama dengan 0. Nah, kita langsung lihat saja ke masing-masing kasusnya. Pertama adalah garis lurus horizontal atau garis lurus mendatar. Nah, kalau garis lurus mendatar itu persamaan garisnya adalah Y sama dengan K, di mana K adalah sembarang bilangan real. Atau sebaliknya, kalau kita punya persamaan garis Y sama dengan konstanta, maka garisnya itu kalau kita gambarkan pastilah garis lurus yang mendatar. Misal, kita punyain persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 4. Nah, Y sama dengan negatif 4. Nah, amati ini sumbu Y dan Y yang bernilai negatif 4 itu adalah di sini. Maka ilustrasi atau garis untuk Y yang persamaannya Y sama dengan negatif 4 adalah ini. Yaitu garis yang mendatar yang memotong sumbu Y di Y sama dengan negatif 4. Nah, inilah yang merupakan garis Y sama dengan negatif 4. Atau jika kita punyain garisnya seperti ini, maka bagaimana bentuk persamaan garisnya? Nah, persamaan garisnya adalah ya Y sama dengan negatif 4 ini. Jadi setiap garis yang jika kita punya garis lurus mendatar, maka persamaan garisnya itu pastilah Y sama dengan suatu bilangan. Oke. Nah, berikutnya kalau kita pandang garis mendatar ini, dia kan mendatar, tidak miring sama sekali. Maka dikatakan setiap garis lurus mendatar itu kemiringannya adalah 0. Atau kalau kita kita sudah pernah mendengar mungkin ya, kemiringan garis itu kadang disebut juga dengan gradien atau disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, jika garisnya itu adalah lurus dan mendatar seperti ini, maka dikatakan M-nya sama dengan 0 atau kemiringannya 0. Nah, berikutnya kita lihat garis lurus tegak. Ya, persamaannya adalah X sama dengan konstanta. Atau jika kita punya persamaan garis X sama dengan suatu konstanta, maka ilustrasi gambarnya pastilah suatu garis yang lurus tegak. Misal, kita punyai persamaan garis X sama dengan 2. Nah, ini adalah sumbu X, kemudian X sama dengan 2 itu di sini. Maka, persamaan X sama dengan 2 ini adalah untuk garis yang tegak, yang memotong sumbu X ini di X sama dengan 2 ini. Oke, jadi di sisi lain, kalau kita punya garis seperti ini, apakah persamaan garisnya? Nah, karena garis ini adalah garis lurus dan dia memotong sumbu X di X sama dengan 2, maka garis ini merupakan garis X sama dengan 2. Jadi, ini bisa dipandang dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri ya, bahwa suatu garis lurus tegak itu pastilah persamaannya X sama dengan konstanta. Atau jika kita punya suatu persamaan garis X sama dengan konstanta, maka garisnya itu pastilah adalah garis lurus tegak. Nah, dengan demikian garis X sama dengan 2 ini adalah garis yang memotong sumbu X di X sama dengan 2. Nah, bagaimana kemiringannya? Nah, idealnya kemiringan itu berawal dari garis lurus mendatar. Nah, jika garis itu miring ke bawah condong begini, misalnya nanti akan diperlihatkan ya, maka menurun dari kiri ke kanan, maka dikatakan kemiringannya negatif. Tapi jika awalnya mendatar, kemudian dia naik di kanan, sehingga garisnya itu condong miring ke kanan, ke atas, maka kemiringan garisnya adalah positif. Dan jika garisnya itu tegak lurus seperti ini, dikatakan kemiringan garisnya itu tak hingga. Kemudian untuk membentuk garis yang dimana informasinya hanya ada satu buah titik, kemudian kita punya pula informasi kemiringan garisnya adalah M. Misal kita punyai suatu garis yang melalui titik P, yaitu titiknya negatif 1,2, kemudian diinformasikan pula kemiringan garisnya adalah M sama dengan 3.
Nah, jika kita punya informasi garisnya hanya melalui satu buah titik saja dan kita punya informasi gradiennya, maka kita bisa memanfaatkan rumus berikut untuk membentuk persamaan garisnya. Di mana X1 dan Y1 ini diganti nanti dengan informasi titik yang kita punya. Sedangkan M ini sesuai dengan informasi kemiringan garis ini. Nah, maka gantilah Y1, M, dan X1 ini berdasarkan pada informasi yang kita punya. Menjadi Y dikurang 2 sama dengan ini. Di mana Y1 ini adalah koordinat Y pada titik yang diketahui, makanya 2. Kemudian X1 ini adalah koordinat X pada titik yang diketahui, yaitu negatif 1. Kemudian M ini berganti menjadi 3 karena informasi ini. Nah, berikutnya tinggal dijabarkan ya. Y kurang 2 sama dengan 3 kali X adalah 3X. Kemudian di sini kan negatif ketemu positif, kurang ketemu negatif jadi tambah 1. Sehingga ini disederhanakan menjadi 3 kali positif 1 adalah positif 3. Jadi kalau kita buka kurung X tambah 1 di sini, kemudian dia dikalikan 3, yaitu 3 kali X adalah 3X, 3 kali 1 adalah 3. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan persamaan garisnya dalam bentuk Y di ruas kiri, maka dia menjadi seperti ini, yaitu Y sama dengan, nah 3X di ruas kanan tetap saja 3X, 3 di ruas kanan juga tetap 3, kurang 2 dari ruas kiri pindah ke kanan menjadi tambah 2. Sehingga persamaan garis yang melalui titik negatif 1,2 yang memiliki kemiringan 3 itu adalah persamaan Y sama dengan 3X tambah 5. Atau kalau kita menuliskan persamaan garis ini secara umum, pindahkanlah 3X tambah 5 ini ke kiri menjadi Y dikurang 3X kurang 5 sama dengan 0. Positif 3X dari kanan pindah ke kiri jadi kurang 3X, tambah 5 di kanan pindah ke kiri jadi kurang 5. Oke, nah untuk diketahui bahwa yang namanya persamaan garis lurus itu semua variabel baik X ataupun Y yang ada di dalam persamaan tersebut hanya boleh berpangkat 1, tidak boleh ada pangkat lain. Oke, nah kalau kita mau menggambarkan garis yang melalui titik negatif 1,2 dengan kemiringan 3,1, dengan kemiringannya adalah 3, yaitu sebagai berikut. Cantumkan dulu pada sistem koordinat ini titik negatif 1,2, yaitu di sini, di mana koordinat X-nya adalah negatif 1 dan koordinat Y-nya adalah 2. Kemudian untuk informasi yang kemiringan M sama dengan 3 ini, kita manfaatkan rumus ini, bahwa M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, atau M itu adalah selisih nilai Y per selisih nilai X. Nah, 3 ini sama dengan 3 per 1, atau sama dengan positif 3 per positif 1. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana menggambar garis ini, kita buatlah satu titik lainnya lagi, itu akan sangat membantu. Nah, cara membuatnya adalah kita manfaatkan ini. Nah, perjalanan kita selalu memandang angka di pembilang. Pembilangnya kan tadi positif 3. Dan sesuai dengan rumusnya ini, pembilang itu adalah terkait dengan nilai Y. Maka pilihannya adalah berjalan yang sesuai dengan sumbu Y atau arah sumbu Y. Nah, sumbu Y itu kan pilihannya entah ke atas atau ke bawah. Jika nilai pembilang ini positif, maka perjalanannya ke atas. Tapi jika pembilang ini negatif, maka perjalanannya ke bawah. Begitu juga di penyebut. Jika penyebut ini bernilai positif, karena di penyebut ini berkaitan dengan nilai X, berarti kita berjalan sesuai dengan arahnya sumbu X ini. Dimana jika penyebut positif maka perjalanannya ke kanan, tapi jika penyebutnya negatif perjalanannya ke kiri. Nah, tadi 3 sama dengan 3 per 1 atau positif 3 per positif 1. Dimana pembilangnya positif 3. Berarti perjalanannya adalah ke atas atau ke bawah. Nah, karena dia positif, maka perjalanan kita ke atas sejauh 3 satuan. Dari sini berjalanlah 3 satuan tiba kira-kira di sini. Karena satu kotak pada sumbu Y, dalam hal ini kebetulan saya buat 2 satuan ya. Kemudian untuk menambah 1 satuan supaya menjadi 3 satuan, tambahkan setengah kotaknya hingga tiba di sini. Kemudian penyebutnya tadi adalah positif 1. Nah, karena penyebutnya bernilai positif, maka perjalanannya ke arah kanan sejauh 1 satuan. Kalau negatif berarti perjalanannya ke kiri ya. Nah, 1 satuan yang sejajar dengan sumbu X itu tibanya adalah di sini. Karena pada sumbu X 1 satuan itu adalah untuk 1 kotak. Maka tibalah di sini.
Oke, sedemikian sehingga maka garis yang melalui titik negatif 1,2 yang memiliki kemiringan 3 itu adalah garis ini. Hubungkan saja kedua titik ini. Maka garis yang berwarna biru inilah yang menjadi garis Y sama dengan 3X tambah 5. Kita lihat contoh berikutnya. Diketahui persamaan, kalau misalnya kita mempunyai informasi suatu garis yang melalui dua titik, yaitu titik X1,1 dan X2,2, maka kita bisa pula membentuk persamaan garisnya, dan akan lebih mudah pula sebenarnya menuliskan ilustrasi atau gambar garis lurusnya. Misal, kita punya garis yang melalui dua buah titik ini. Nah, karena kita mempunyai dua buah informasi titik, maka persamaan garis yang bisa kita manfaatkan rumusnya adalah ini. Nah, di dalam ini tidak ada M ya, tidak ada kemiringan. Karena memang rumus ini tidak dimanfaatkan jika kita tidak mempunyai informasi tentang kemiringan. Nah, di mana dalam hal ini X1 adalah koordinat X dari titik pertama, X2 adalah koordinat X dari titik kedua. Nah, dalam hal ini yang dari titik P ini, yang negatif 1 ini berperan sebagai X1, kemudian yang 2 ini berperan sebagai Y1. Kemudian dari titik Q kita punya 3 ini sebagai X2 karena ini kan titik kedua, dan 6 ini sebagai Y2. Nah, sudah kita punya X1, Y1, X2 dan Y2, masukkanlah ke dalam persamaan ini. Tentunya yang tidak akan terganti hanya Y dan X saja ya, menjadi nanti seperti ini yang di kiri ya. X1-nya negatif 1, makanya di sini X dikurang X1 menjadi X dikurang negatif 1. Penyebutnya X2 kurang X1 berarti 3 dikurang negatif 1. Nah, ini dia. Kemudian yang Y kurang Y1 menjadi Y dikurang Y1-nya adalah 2 ini. Y2-nya di sini, Y2 kurang Y1 berarti 6 kurang 2 ini ya. Perhatikan sebenarnya kalau di sini kurang 2, di pembilang kurang 2, maka pasti di penyebut juga kurang 2. Begitu juga di sini, ini kurang 1, maka di sini kurang negatif 1, maka di sini juga kurang negatif 1. Berikutnya tinggal perhitungan saja ya. Yang Y kurang 2 tentunya tidak bisa disederhanakan. 6 kurang 2 menjadi 4. X kurang negatif 1 menjadi X tambah 1. 3 kurang negatif 1 menjadi 4. Nah, berikutnya kita kalikan 4 ini ke ruas kanan menjadi Y dikurang 2 sama dengan 4 dikali ini semua. Nah, ini dia. Atau 4 bagi 4 kan kebetulan habis ya, sehingga kita punya Y kurang 2 sama dengan X tambah 1. Nah, berikutnya pindahkan kurang 2 dari kiri pindah ke kanan menjadi tambah 2, sehingga kita punya Y sama dengan X tambah 3. Nah, inilah persamaan garis yang melalui dua titik ini. Atau kalau kita mau menuliskan persamaan garisnya secara umum, pindahkan X tambah 3 ke kiri menjadi Y dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Ini kan kebetulan sama-sama positif ya, ketika dia pindah ruas ke kiri menjadi operasi kurang. Nah, bagaimana gambarnya? Ya, tinggal cantumkan negatif 1,2 itu titiknya di sini. Titik 3,6 berarti X-nya 3 yaitu di sini, Y-nya 6 yaitu di sini. Maka ketemunya itu adalah di titik ini, titik 3,6. Nah, garis yang melalui dua titik ini adalah tinggal hubungkan saja kedua titik ini menjadi satu garis lurus. Udah, maka jadilah persamaan suatu garis lurus yang melalui dua titik ini. Oke, berikutnya ini adalah catatan penting tentang kemiringan. Nah, kemiringan garis kadang disebut juga dengan gradien dan dia dinotasikan biasanya dengan huruf M kecil. Jika kemiringan garis itu positif, maka garisnya akan bergerak dari arah kiri naik ke arah kanan atas. Naik ya, yang namanya naik ke atas ya. Kemudian jika M-nya negatif atau kecil dari 0, maka garisnya itu dari arah kiri ini turun ke kanan begini. Jadi kalau M-nya positif dia naik begini, kalau M-nya negatif dia turun. Kemudian semakin besar nilai mutlak dari M, maka garisnya akan semakin miring. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya bahwa jika garisnya lurus mendatar maka kemiringannya 0, tapi jika garisnya tegak maka kemiringannya tak hingga. Oke. Nah, kita lihat ini ilustrasi kemiringan garis yang berbeda-beda. Nah, kalau kita pandang garis yang ini gradiennya pasti positif. Nah, positif ya, karena garisnya itu dari arah kiri naik ke kanan, ke arah kanan. Kemudian sedangkan kalau ini dari arah kiri ke kanannya dia turun ya, maka
gradiennya negatif. Jadi melihat apakah kemiringan garis itu positif atau negatif, lihat perjalanannya dari arah kiri ke kanannya apakah naik atau turun. Jika perjalanannya dari arah kiri ke kanan naik, maka kemiringannya positif. Tapi jika perjalanannya dari arah kiri ke kanan itu ternyata turun, maka kemiringan garisnya negatif. Nah, sekian untuk persamaan garis lurus.